dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Dan hatiku bersuka kepadamu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersuka cita sepanjang hari ini, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat nama Tuhan kita. Senang sekali siang hari ini saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang kehidupan kita kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu dengan kasih Kristus jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya dibutuh semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu lebih lagi Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu lebih lagi membawa syukur kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kehebatan kami. Tetapi itu semua karena cinta dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami bawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik, kami persembahkan untuk Raja kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus,
yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami rindu pagi hari ini kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi menikmati lawatan Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk Roh-Mu bertata lebih lagi atas kehidupan kami. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sungguh kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya, amin Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang ku andalkan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Sungguh kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh, pengharapan kami di dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku percaya. Yang mengandalkan Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau penuh, pengharapan kami di dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Dengan sendiri katakan pujian ini. Katakan. Ku perlu. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haus jiwa kami. Hanya Kau yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Pengharapan kami. Oh Yesus, Yesuslah Kau yang ku andalkan, lebih siapapun, hanya Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus. Oh, melebihi siapapun, hanya Yesus yang kami percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Diselebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari katakan pujian ini. Yesus hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Siapapun juga, hanya Yesus. Kami percaya di setiap waktu hidup kami. Lebih lagi jemaat Tuhan, serukan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun, hanya Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, hanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap
Yang ku andalkan hanya Engkau, yang ku percayanya pribadi-Mu Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kami menjalani hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau yang lain, kami butuh pribadi-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Kau saja bagian kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Seringkali Tuhan kami mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Tetapi saat ini hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh menggagalkan kami. Tetapi Tuhan, kami tidak akan pernah mengecewakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang dapat kami berikan selain kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersyukur. Menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia Tuhan yang baik atas hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Melebihi siapapun juga. Hanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu kami, Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. yang kami andalkan Tuhan Yesus. Melebihi Siapapun juga. siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku Percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, siapapun juga. hanya Yesus. Oh, ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun
Tuhan Yesus. melebihi siapapun juga. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku Percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku melebihi siapapun. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap tiada lain yang ku andalkan oh tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jika sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus kita. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, lebih lagi kami bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita. Dengan saya sama-sama kita katakan Amin. sekali mereka sorak-sorak buat Yesus kita yang dahsyat. Come on. Mari kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Come on. Sebab tiada terukur kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara. Mari bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Haleluya. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selam. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yeleo itu bene. Katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib perbuatanmu besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yang percaya katakan, tiada terukur besar kasih, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi mengatasi, dalamnya tak dapat. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang bersyukur, angkat tinggi tanganmu. Katakan, hatiku bersyukur, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku
pujianmu. Jiwaku memuji, mulutku mulutku pun bersorak memuji Engkau. serukan Yesus, ajaib perbuatan besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi dengan kasih langit, dalamnya tak dapat kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Serukan kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama lagi Yesus kita. Come on. Sungguh besar dan ajaib Kau Tuhan. Tinggi namamu kami puji di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Sadari yang ku harapkan, sungguh tinggi Kau Tuhan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Yo itu beres suruhkan pujian ini bersama Rohmu. Ini kemenangan kami Tuhan. Sama-sama suruhkan pujian ini. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak bagi nama Tuhan kita. Sorak dengan senyap hati, Raja keagungan. Sorai berdahsyat bagi Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kami kemuliaan Tuhan. Yang berikan kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Satu suara katakan. Bersama Rohmu. Sama-sama GBI Kumene katakan. Ku pasti menang. Dahsyat lagi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak bagi Tuhan kita. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan.
dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Pada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin kelahiran baru. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kelahiran baru? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Kelahiran baru merupakan pekerjaan Roh Kudus atas orang yang menerimanya. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, bangsa kami ada saat ini. Ini doa kami bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat kota ini Tuhan. Syukur untuk melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Sama-sama kita angkat lagi, kita katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
saya undang kita satu kali lagi, 1 menit sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berdiri. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, dimanapun kita berdiri saat ini, mari sama-sama kita berdoa untuk kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Bahkan kita juga berdoa bagi kampung halaman kita, yang saat ini kita tidak tahu keadaannya seperti apa. Bencana boleh datang tanpa kita tak ketahui. Silih berganti tantangan bagi keluarga kita, bagi kerabat kita. Tapi satu hal yang Tuhan minta, kita rendahkan hati kita, datang sujud kepada Tuhan dan berdoa, bersyukur sama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, berdoa. Hati bersyukur terangkat kepadamu Tuhan. Kami bawa keluarga kami bawa kampung halaman kami bawa kota kami bawa bangsa kami Tuhan. Saat ini tempat kaki kami berpijak, kami percaya Kau mencurahkan kemurahan-Mu Tuhan. Curahkan kesejahteraan, kasih sayang-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat, curahkan berkat bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Kau melihat hati yang meminta kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi bangsa kami Tuhan, bagi kota kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Negeri kami hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi bagi kota kami Tuhan. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Tuhanlah segala kejayaan, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang kami ada di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, perkataan-Mu. Kiranya Tuhan menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan antara pertimbangan dan kehendak Tuhan, itu yang akan menembus sampai ke dalam pikiran kami, ke dalam hati kami, supaya setiap kali kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, kami berbalik dari jalan kami yang lama, kami masuk ke dalam kehendak Tuhan
untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan sekarang kami membuka hati kami, seluruh keberadaan kami. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Suatu sukacita kalau kita masih memperoleh kesempatan, kesehatan, dan kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk kita beribadah, memuji, memujat, menyembah Tuhan. Pada bulan ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya revival itu terjadi, kebangkitan secara spiritual, secara rohani di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itu akan berdampak di tempat pekerjaan kita, di dalam masyarakat, bahkan di dalam kota dan bangsa. Minggu pertama kita sudah belajar tentang bagaimana kita sebagai orang percaya bekerja di dalam dunia ini, jadi garam dan jadi terang. Memberi pengaruh yang baik, memberi contoh yang baik. Jangan sampai kita datang di tempat pekerjaan dan orang mengetahui identitas kita. Oh, ini pakai kalung salib. Tetapi cara kerja kita tidak menunjukkan bagaimana nama Tuhan harusnya dipermuliakan. Minggu kedua kita sudah belajar tentang bagaimana kita ikut terlibat dalam mengobati penyakit masyarakat. Kita tidak bersikap apatis, kita tidak bersikap acuh tak acuh, tidak peduli. Dan minggu ketiga kita akan belajar sebuah tema tentang memberkati kota dan bangsa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yang sudah menyiapkan catatan bisa mempersiapkan catatannya. Dan saya mulai dengan sebuah hal ini. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya sesuatu yang kita peroleh, tetapi kemerdekaan itu adalah apa yang akan kita perbuat di dalamnya. Hal yang sama juga di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus itu berbunyi seperti ini. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Coba cek, apakah kita masih dipimpin oleh Roh Allah atau kita sudah dipimpin oleh kedagingan kita sendiri? Apakah kita masih mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan atau kita merdeka secara politik? Saya datang ke gereja supaya, enggak salah sih, supaya bisnis kita lancar, supaya kita dapat itu di sana ada yang cantik tadi yang pimpin, yang menyanyi singer ya. Nggak salah dengan hal itu, sebab Alkitab sudah tulis, mintalah maka kamu akan diberikan. Tetapi apakah kita benar-benar merdeka ketika Roh Allah memimpin kita dan kita mau mengikuti? Saya kasih sebuah ilustrasi, kalau saudara diberikan tanah 10 hektar, cuma-cuma. Apakah kita mau memperoleh keuntungan dengan cara yang pertama, kita mengelolanya, mengusahakannya, mengerjakannya dengan baik dan kita memperoleh keuntungan. Atau kita pakai shortcut, jual saja 10 hektar itu, kita langsung dapat keuntungan yang besar. Di dalam Tuhan, kita peroleh kemerdekaan dan tidak ada shortcut di dalamnya. Kita harus mengerjakannya dengan baik. Apa itu? Kita mau belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan menghormati pembacaan teks Alkitab kita pada pagi hari ini. Satu ayat saja di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraanmu. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sedikit latar belakang bahwa Yeremia ini adalah masuk di dalam
Salah satu dari nabi besar ini bukan besar badannya atau dia ada kategori khusus, tetapi menunjukkan isi suratnya lebih panjang daripada kelompok nabi yang disebut kelompok nabi kecil. Ketika Raja Salomo mati, Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan selatan ini ditaklukkan oleh kerajaan Babel dan mereka mengalami pembuangan di Babel. Inilah yang kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Secara manusia, Israel tidak mengalami sebuah kondisi yang enak sebab mereka ada di bawah pemerintahan Babel. Mereka mengalami keadaan yang tidak nyaman. Kapan kami bisa kembali pulang? Tetapi perhatikan ayat ini, Nabi Yeremia melalui firman Tuhan justru menyampaikan sebuah hal yang paradoks. Di tempat yang dimana seharusnya mereka mengalami ketidaknyamanan, mereka mengalami tekanan, mengalami penyiksaan. Di tempat itu Tuhan memerintahkan mereka untuk usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah. Mungkin saat ini kita melihat keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi mari saya beritahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang disebut pengikut Kristus yang sudah mengalami penebusan, kita harus belajar untuk mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Baru sedikit yang bilang amin. Yang setuju katakan amin. Sebagai pengikut Kristus kita belajar untuk mengutamakan kehendak Allah. Saya ada di tempat yang salah. Di Makassar ini sering terjadi kekerasan, sering terjadi demo, sering terjadi hal-hal yang menakutkan. Tapi justru di tempat itulah Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota. Dari teks ini, Nabi Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan. Bangsa Israel punya 1000 alasan untuk tidak melakukan hal ini. Mungkin kita juga punya alasan untuk tidak melakukan hal ini. Makassar ini sebenarnya bukan opsiku. Saya sebenarnya punya tempat pilihan kuliah yang pertama bukan di Makassar. Saya ini sudah melamar pekerjaan. Saya berharap yang di Australia diterima, tapi yang di Makassar yang diterima. Saya terdampar di kota Makassar. Saya ada di sini bukan karena kehendakku. Kita bisa memilih siapa pasangan hidup kita. Kita bisa memilih di mana kita akan tinggal. Tapi kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Itu hak prerogatif Tuhan. Dia menempatkan kita dimanapun Dia menempatkan kita untuk sebuah tujuan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, di dalam teks ini kita akan melihat ada dorongan dari Yeremia bahwa meskipun mereka adalah orang-orang buangan, kemana kamu aku buang? Dan Yeremia menyampaikan tidak tertulis, tetapi secara implisit bahwa di sini dan sekarang, yaitu di dalam pembuangan, ketika mereka sedang tidak baik-baik saja, mereka harus bekerja untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana bangsa Israel sedang mengalami penindasan. Jangan sampai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita punya pemikiran yang tidak mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan di dalam teks bacaan ini kita belajar bahwa dimanapun kita berada, entah itu kita ada di tempat yang kita sukai, di kampung halaman kita, atau first place di mana kita rencana untuk kuliah, untuk kita bekerja.
Dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita, keluarga kita, bagi kota dan bagi bangsa kita. Sebab kita disebut sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Kita lihat, Abraham itu dipanggil bukan hanya untuk menjadi berkat bagi keluarganya saja. Abraham itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita yang disebut sebagai keturunan Abraham, kita juga punya tanggung jawab yang sama. Kita dipanggil keluar dari sekedar kepemilikan menjadi pengelola yang baik. Kalau kita punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, maka ketahuilah, kita harus menjadi pengelola yang baik di dalamnya. Kalau kita punya skill yang mumpuni, kita punya keterampilan, ketahuilah di dalamnya kita harus menjadi pengelola yang baik. Teladan agung kita, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dia cari ketika dia berinkarnasi menjadi manusia? Fasilitas, posisi, kekuasaan, kekayaan. Hal apa yang menarik Yesus untuk datang berinkarnasi menjadi manusia? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Model-model yang seperti ini. Model-model seperti kita ini yang membuat Tuhan datang meninggalkan tahtanya supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Termasuk yang khotbah di depan ini. Bapak Ibu, tidak ada satu hal yang menarik Yesus untuk datang. Manusia yang memilih untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan yang berinisiatif untuk mencari, menyelamatkan. Dia mengerjakannya bukan setengah, tapi sampai selesai di kayu salib. Saya lanjut lagi. Kalimat selanjutnya dikatakan, usahakanlah kesejahteraan. Katakan dulu sama-sama, kesejahteraan. Lebih keras lagi, kesejahteraan. Mungkin kalau kita ketemu orang kita terbiasa, shalom. Shalom itu damai sejahtera. Turun di dalam kehidupan kita. Bukan cuma turun, tetapi tinggal dan menguasai. Sebab kalau damai sejahtera itu cuma turun dan tidak menguasai kita, maka kita tidak akan bisa berdamai dengan Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Saya nggak mau lahir di sini, saya mau lahir di keluarganya Raffi Ahmad. Saya mau lahir dari keturunan kerajaan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Dan kalau kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan, maka kita akan sulit untuk berdamai dengan keadaan. Menerima keadaan di mana Tuhan menempatkan kita. Ini bukan kesannya pasif. Ya sudahlah. Saya sudah terlahir seperti ini. Dalam keadaan seperti ini. Tetapi kita berdamai dengan keadaan artinya begini. Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan bisa menjaga, memelihara kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau kita tidak, ini dia, shalom, itu turun di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, maka kita akan bekerja, beraktivitas, tapi kita tidak berdamai. Kita menggerutu, mengomel, menyalahkan orang lain, protes dengan keadaan. Dan yang paling berbahaya, nenek bilang itu berbahaya. Lagunya Titik Puspa. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia membutuhkan orang-orang seperti Yusuf. Yusuf di dalam perjanjian lama. Suami dari Asnat. Bukan Yusuf, suami dari Maria ya. Yusuf itu dibuang, dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf, Alkitab mencatatkan dia orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia menolak godaan istri Potifar. Oh ini istri raja. Ini bukan kaleng-kaleng. Tidak mungkin seorang istri raja itu tidak, mandinya itu bukan pakai sabun biasa-biasa ya.
Sabunnya saja itu sabun khusus. Istri raja gitu. Tapi Yusuf menolak godaan Potifar. Pelajarannya adalah Yusuf bukan menjadi yang nomor satu di Mesir. Sebab di atas Yusuf ada Firaun. Tetapi tidak perlu menjadi nomor satu. Tapi dia memberi pengaruh yang besar bagi Mesir. Cara kerja Yusuf, bagaimana Yusuf menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, itu membuat perkataan Yusuf didengar. Jangan sampai waktu kita bicara orang masuk, jangan kau percaya itu. Tuju Tuhannya itu, waduh. Dunia membutuhkan orang-orang seperti Daniel. Bukan Daniel Fortunatus ya. Adiknya Anjar yang main gitar tadi. Tapi Daniel juga orang yang dapat dipercaya. Di dalam Daniel 6 ayatnya yang keempat, saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup. Apa yang dikatakan? Daniel itu orang setia dan jujur. Sehingga dia dipercayakan dari 120 provinsi yang di kerajaan Darius. Daniel termasuk dari 3 tangan kanan raja. Setiap provinsi itu punya pemimpin dan semua pemimpin itu melapor kepada tangan kanan raja, termasuk Daniel. Dan 2 orang teman Daniel ini enggak senang. Mereka dengan sengaja, dengan sengaja Daniel enggak buat apa, enggak pernah buat salah. Daniel itu cuma bekerja setia dan jujur dan temannya enggak senang. Dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Mereka tidak menemukan kesalahan kecuali dalam hal ibadah. Apa yang kita bisa belajar? Bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan baik, enggak usah cari-cari pengakuan. Enggak usah cari-cari pembenaran. Kerjakan dengan baik. Kesetiaan dan jujur itu adalah sebuah nilai dalam kehidupan kita yang membuat kita akan memperoleh promosi yang berasal dari Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang seperti orang Samaria yang peduli. Minggu lalu kita sudah belajar tentang orang Samaria. Orang Samaria ini tidak punya tanggung jawab untuk menolong orang Yahudi yang mengalami penderitaan. Orang Samaria ini tidak menemukan orang yang pantas ditolong. Saya ulang sekali lagi. Orang Samaria ini tergerak hatinya bukan karena dia melihat, oh ini pantas ditolong. Tapi karena dia lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka hatinya yang dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, dia langsung mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Kadangkala kita melihat, ini pantas enggak ya? Ini satu gereja enggak ya? Ini satu agama enggak ya? Ini pertolongan yang kita mau berikan itu terlalu banyak kriterianya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir, saya tidak seperti Yusuf. Pastor saya tidak seperti Daniel. Pastor saya tidak seperti orang Samaria. Tapi ini yang Alkitab katakan. Ini plot twist di dalam Alkitab. Perhatikan, tetapi apa yang bodoh dipilih, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Ini bukan berarti kita jadi bodoh aja ya, karena kita akan dipilih Allah. Gak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada kita, apa yang ada pada kita. Itu yang Tuhan mau pakai. Yang setuju katakan amin. Saya ini cuma punya usaha yang kecil. Tetapi Tuhan tidak cari yang lain. Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Sama seperti Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Yang ada di tangan Musa tongkat. Dan Tuhan pakai tongkat itu untuk membelah laut. Apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Pilihan Allah bukan pada apa yang tidak ada pada kita. Tetapi Allah memilih sesuai dengan apa yang kita miliki. Ini dia plot twistnya. Tuhan melihat hati.
Artinya pilihan Allah tidak seperti kriteria manusia. Saya ini cuma seorang ibu rumah tangga. Saya ini seorang mahasiswa. Tapi Tuhan mau pakai saudara. Pertanyaannya, saudara mau nggak? Amin. Saudara mau tidak dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan? Tuhan sering melakukan perkara besar melalui orang biasa yang bersedia dipakainya. Katakan amin. Oke. Tidak mengurangi kasih karunia dan rahmat Tuhan. Sebab Tuhan melakukan hal-hal yang besar melalui orang yang menurut dunia itu biasa saja. Menurut dunia ini bodoh. Menurut dunia ini tidak terpandang. Tetapi karena kita tersedia, kita bersedia untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya muncul, bagaimana saya bisa berkontribusi mensejahterakan kota? Di dalam ayatnya yang ke-7 bagian yang kedua, berdoalah untuk kota. Bangsa Israel sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Mereka ada di dalam pembuangan, mereka harus mengikuti aturan dari Babel, mereka nggak bisa sembarangan untuk beribadah, mereka nggak bisa sembarangan untuk melakukan aktivitas, karena mereka ada di daerah pembuangan, di mana tidak ada fasilitas, tidak ada kenyamanan, tetapi bangsa Israel melalui nubuatan Nabi Yeremia diminta untuk berdoa untuk kota. Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa sampai pada sebuah titik di mana saya dan saudara berdoa bukan hanya bagi orang yang mengasihi kita, tapi berdoa bagi orang yang menganiaya kita, menganiaya kamu. Mendoakan musuh itu tidak gampang, tetapi ini yang Yesus sampaikan pertama kali ketika dia berkhotbah di bukit. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan, jangankan 1 mil, 2 mil pun saya mau, saya rela untuk berjalan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Atau kita seperti orang-orang yang menggerutu, enak saja. Kami ada di daerah tahanan, kami yang lagi mengalami pembuangan, kami harus berdoa. Untuk apa? 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama-tama, aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam terjemahan lain dikatakan, berdoalah untuk orang yang mempunyai kuasa atau wewenang di dalam kehidupan kita. Pak saudara, enak-enaknya ini mau didoakan. Siapa yang mau dapat sertifikat berkenan di hadapan Tuhan? Tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangannya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lanjut di 1 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Katakan dulu bersama-sama, berkenan. Saudara melakukan apa saja, terus dapat sertifikat ini, berkenan. Haleluya. Saudara sudah jungkir balik. Mungkin kalau berdoa sudah melengket di langit-langit, tapi nggak dapat sertifikat berkenan. Aduh, rasanya sia-sia ya. Tetapi pada saat kita melakukan ini dengan ketaatan penuh kepada Tuhan, bukan hanya ketika terjadi pemerintahan yang adil, bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, tetapi kita mau belajar berdoa karena kita tahu ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ketika seseorang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mungkin berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendoakan mereka yang belum percaya, itu yang disebut doa syafaat.
Kalimat ini keras, tapi saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan, jemaat GBI Oikumene yang hadir pada hari ini. Jangan sampai setiap kali kita masuk di dalam doa, itu seperti kita masuk di dalam jam-jam penderitaan dalam hidup ini. Dari wajah-wajahnya ini sudah ada yang, aduh kayaknya ini memang menderita. Jangan sampai ketika dibilang, ayo kita berdoa syafaat untuk bangsa kita Indonesia. Aduh berapa lama doanya? Berapa jam? Ada di pujian penyembahan, ada di kuenya, ada di makannya, ada di kopinya. Kita orang yang tidak mengenal Tuhan, dia nggak akan bisa berdoa, nggak akan berdoa. Tetapi kita yang orang yang percaya, ketika kita mendoakan, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita sedang menjadi pensyafaat bagi orang-orang itu. Ada sesuatu yang salah kalau kita merasa doa itu sesuatu yang membebani kehidupan kita. Kita sebut sebagai jam penderitaan. Seperti Yesus ketika mengalami penderitaan. Saya ulang sekali lagi. Kalimat ini keras, tetapi saya harus sampaikan hal ini. If you want to know how popular a church, go on Sunday morning. Kalau mau tahu seberapa populernya satu gereja, pergilah pada kebaktian di ibadah minggu. If you want to know how popular the preacher is, go on Sunday night. Ketika kamu mau tahu seberapa populernya pengkhotbahnya, datanglah pada kebaktian minggu malamnya. Kalau kamu mau tahu seberapa populer Tuhan, datanglah di dalam pertemuan doa. Saya tidak sedang menghakimi saudara. Betul, dengan kasih Kristus, saya hanya mau menyampaikan bahwa setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat kehidupan kita itu belajar tergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Seminar bisa dihadiri puluhan orang, KKR bisa dihadiri ratusan orang, Natal bisa dihadiri puluhan ribu. Pertanyaannya, berapa banyak yang datang di persekutuan doa? Kita perlu minta kepada Tuhan. Dan kita perlu melatih diri supaya pada saat kita berdoa, kita bisa menikmati Tuhan lebih dari kita bisa menikmati yang lainnya. Jangan sampai waktu kita berdoa, karena ini masuk dalam penderitaan, jam penderitaan ya kita buka yang lain, kita buka HP saja. Orang lagi berdoa, kita lihat ke langit-langit. Ih, kenapa itu lampunya di sana warnanya agak beda, tidak sama dengan yang ini. Orang lagi berdoa, ih kenapa kayak miring topinya itu? Salah kuncinya ini pemain musiknya tadi. Kita harus pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita bisa beribadah, kita harus belajar untuk melatih diri bisa menikmati Tuhan lebih dari yang lainnya. AC-nya terlalu dingin. Dingin sih memang saya. Tapi kita harus belajar melatih diri untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan. Saudara tidak diminta untuk menjadi martir atau mempersembahkan 90% dari gajimu. Tetapi teks ini menyampaikan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terakhir. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Waktu kita membaca kalimat ini sebenarnya bukan menjadi tujuan dari doa-doa kita. Tetapi ini adalah kalimat penghiburan. Pada waktu kita membaca teks ini, kita akan mengetahui bahwa setelah 70 tahun, bangsa Israel akan keluar kembali kepada daerah mereka. Setelah 70 tahun, ini bukan sebuah kebetulan. Alkitab mengatakan, masa hidup manusia dalam kitab Mazmur, Musa mengatakan, masa hidup manusia itu 70 tahun. Apa kita mau mempergunakan, saya bukan menarik sebuah tafsiran yang sembarangan, tetapi coba kita renungkan. Setelah 70 tahun, bangsa Israel akan kembali
kepada daerah mereka. Dan Musa berkata di dalam kitab Mazmur bahwa mereka usia manusia itu 70 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita ada di tempat ini, di kota Makassar ini, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang pekerja, karena saat ini sedang masa penerimaan mahasiswa, selamat datang di kota Daeng. Bukan secara harafiah saya menyampaikan hal ini, tetapi kita ada di kota ini seperti gambaran bangsa Israel yang berada di daerah asing. Mungkin datang kuliah di tempat ini diantar oleh orang tua, atau mungkin kita bekerja di tempat ini. Mari kita bangun tempat untuk kita feel at home. Tempat untuk kita bisa berkomunitas, berelasi dalam komunitas yang sehat. Dan jika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani Tuhan, tempat ini terbuka untuk kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, beribadah bersama di tempat ini. Silakan scan barcode kecil yang ada di depan kursi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Untuk bisa terlibat di dalam pelayanan di tempat ini atau menjadi jemaat di tempat ini. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk maju. Ada makna dari kata usahakan. Saya akan selesai dengan hal ini. Dari kata usahakan yang pertama adalah sudah tahu tapi kita harus latih ulang. Saya kasih sebuah ilustrasi. Kalau saudara belajar main piano karena Anjar yang lewat. Saudara belajar main musik, main piano pada tahun 90 dan saudara main lagi di tahun 2026. Saya bisa pastikan bahwa kemampuan kita itu sangat ditentukan. Sekalipun kita sudah pernah memainkannya, kita pernah belajar, tapi kita harus mengulangnya. Mungkin lagunya sama, tetapi tingkat kesulitannya berbeda. Dan di dalam teks ini ada dua kata penting yang saya mau kaitkan. Usahakanlah diikuti dengan kata berdoa. Mungkin kita sudah tahu, saya kalau pagi, kalau malam saya berdoa Pak Pendeta. Usaha itu adalah sebuah tindakan nyata dan doa itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Saya sudah tahu berdoa. Tetapi doa itu kita harus latih supaya kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa itu dilakukan bukan ketika kita banyak berdoa, kita merasa diri kita yang paling 1 senti di atas tanah. Jangan sentuh saya habis berdoa 5 jam. Doa itu menunjukkan bahwa pribadimu semakin bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita tahu tentang doa, kita hafal terminologi doa. Kita hadir di setiap ada waktu doa. Tetapi Tuhan mau kita bukan menjadi pendoa yang hanya mengetahui, tetapi tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahasa yang dulu saya pakai, ai beru pako. Saya sudah lama berdoa. Ini saya enggak berbicara untuk yang lain, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya sudah sering berdoa. Tetapi dari teks pembacaan ini, maukah kita ketika kita sudah berdoa bagi bangsa, ketika kita sudah berdoa bagi kota, maukah kita mengambil peran untuk berkontribusi, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita? Hal-hal yang kecil. Kalau sudah diberitahu, nanti tolong sampahnya dipilah-pilah ya. Bukan sampahnya dipilah, semua dicarikan. Ini kalau dipilah nanti seperti ini, kalau Bapak Ibu, kita sudah berdoa, kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita juga harus terlibat di dalamnya.
Setiap orang percaya itu memiliki tanggung jawab rohani. Bukan hanya pandai untuk berdoa, tetapi juga harus berperan aktif di dalamnya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri. Sekali lagi kita nyanyikan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu untuk semuanya itu, sekalipun kamu sudah mengetahuinya dan telah teguh di dalam kebenaran yang kamu terima. Tetapi kamu harus mengerjakannya di dalam roh dan kebenaran, dengan pengenalan akan Tuhan. Saya mengutip perkataan dari Petrus, bahwa sekalipun kita sudah mengetahui, saya harus berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi lingkungan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, ketika kita mendoakan bangsa kita, kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 dikatakan, bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel, tempat kamu dibuang. Berdoalah untuknya, karena apabila Babel sejahtera, demikianlah juga kamu. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu beberapa saat ini untuk mengucapkan berkat bagi kota Makassar di mana kita tinggal di tempat ini. Saya ada di tempat ini bukan tujuan saya. Sebenarnya tempat kuliah saya ini masuk pilihan yang kedua. Saya bekerja di tempat ini, sebenarnya saya mau di tempat yang lain. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kami memberkati kota Makassar ini dari timur, barat, utara, dan selatan, di mana kami menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Kiranya damai sejahtera Allah turun bagi kota kami Makassar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pemerintah yang memerintah di kota Makassar ini, kami berdoa memberkati dengan berkat yang dari Tuhan, keterampilan, hikmat yang dari Tuhan, supaya kami yang ada di dalamnya, kami bisa menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Sekalipun keadaan ini tidak menjadi ideal bagi kami, sekalipun keadaan kami mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kami mau selalu berdoa, berharap kepada Tuhan,
menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, sikap hidup kami, perbuatan kami, dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan semakin membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di saat siang hari ini. Di bagian belakang kursi di depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman percaya kami. Saatnya kami bawa persembahan kami, biar apa yang kami berikan ini boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan di wadah ini. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami berikan persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh tinggi nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan. Sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang satu suara katakan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorakan bagi nama-Mu Tuhan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya. Woo! Sama-sama katakan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Bersama Roh-Mu, ini pengakuan kami Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu kami puji Yesus. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dan pujian kami bagimu Yesus Tuhan kami. Dengan senang hati, Raja keagungan. Lebih lagi GBI Oikumene. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Bersorak bagi Yesus Tuhan kita. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan.
Sama-sama suruhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada Plan Multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan buat jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi melalui pengajaran dan komunitas yang sehat. Bapak Ibu dapat mengisi form selamat datang dan silakan nanti saat dihubungi oleh tim pastoral untuk minta bergabung dalam grup WhatsApp yang ada agar dapat informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Dan buat jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani, jangan ragu untuk scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ingat bahwa melayani juga adalah ciri seorang murid. Dan kita semua dipanggil untuk saling melayani. Di tempat ini banyak pos-pos pelayanan yang terbuka untuk kita semua. Ada F&B, ada Praise and Worship, ada Hospitality, ada Multimedia dan sebagainya. Dan sembari kita melayani Tuhan, kita semua juga akan diperlengkapi, ada pelatihan-pelatihan, ada training-training yang kita bisa ikuti secara gratis. Sebagai bentuk bahwa kita semua di tempat ini dapat diperlengkapi agar pelayanan yang kita lakukan semakin baik. Melayani selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Apalagi saya tahu di sini ada banyak dari kita yang mungkin baru menginjakkan kaki di kota Makassar atau kota Daeng dan rindu untuk melayani. Jangan ragu untuk bergabung bersama dengan kami. Dan janji iman untuk kegiatan Natal, bagi yang sudah mengambil form dan ingin dikembalikan, silakan diberikan dalam kotak yang sudah disiapkan para asar di lantai dasar. Bagi yang belum dan terbeban untuk memberikan janji iman, silakan berpartisipasi dengan mengisi form janji iman Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan untuk ibadah mesbah keluarga untuk minggu ini dibatalkan dulu Bapak Ibu karena ada satu dan lain hal. Dan ada juga basar dari panitia Natal berupa jus alpukat dan dessert. Semuanya rata 20.000. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mendukung para panitia Natal untuk bisa mencapai target yang maksimal 200 juta. Amin. Haleluya. Coba saja kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini dengan kasih kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan pujian kita yang terbaik bagi Yesus Tuhan Allah kita. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya
bagimu Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Lebih lagi sampaikan kepada Tuhan Yesus. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku dan senang jiwaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh melakukan ibadah kami di tempat ini Bapa. Kami percaya ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada setiap kami hari ini. Yang terus memperbarui hati kami Tuhan. Memperbarui iman kami, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau rapi setiap kami yang hadir siang hari ini Bapa. Dalam setiap ibadah kami percaya Tuhan kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan, pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan, pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menjadi berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Pastor Peter Bapa, kami serahkan kehidupan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Bapa dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun Tuhan. Kehidupan hamba-Mu kami percaya Tuhan yang terus memegang kendali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau rapi juga setiap Tuhan para pelayan Tuhan yang melayani hari ini Bapa. Apapun yang mereka lakukan kami percaya semuanya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami selalu dipenuhi kemuliaan daripada Tuhan. Kami selalu dipenuhi hadirat yang daripada Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir siang hari Bapa. Mereka yang datang dengan pergumulan akan pulang dengan kelepasan yang daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Mereka yang datang dengan kelemahan Tuhan akan pulang dengan sukacita, dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pimpinan kami di tempat ini. Kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami Bapa dalam masa tuanya. Kami mau terus berkati Bapa, lindungi, sertai. Biarlah sukacita damai sejahtera terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Dalam kesehariannya Tuhan, apapun yang dilakukan, kami percaya Bapa Engkau selalu melindungi. Kau melihat kondisi Ibu Gembala kami saat ini Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan yang daripada Tuhan. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan buat Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan wakil gembala di tempat ini. Pastor Ezra beserta istrinya, bahkan anaknya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah terus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Diberkati mereka dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami terus berdoa buat gereja kami di tempat ini Bapa. Bila gereja kami terus menjadi wadah untuk terus
berapi-api memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan lewat gereja kami di tempat ini orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan akan diberkati Tuhan, akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan akan mengalami pertobatan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kamu serahkan Tuhan juga kota kami ke dalam tangan kasih-Mu di mana kami berada saat ini. Kota Makassar ini Bapa, biar ada lawatan Tuhan buat kota Makassar. Kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota Makassar dipenuhi api yang daripada Tuhan. Hujan pertobatan terjadi di atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pagari Tuhan, lindungi kota ini. Biarlah kota Makassar terus aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap pemerintah yang ada di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah ada shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa kami. Bangsa kami Indonesia dilawat oleh Tuhan, dipenuhi kasih yang daripada Tuhan, dipenuhi kesembuhan yang daripada Tuhan. Lawat bangsa kami Bapa, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang tenteram Tuhan, karena Tuhan memegang kendali kehidupan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati setiap pemimpin yang ada di atas bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para jajarannya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada urapan yang daripada Tuhan, ada hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan di atas kota ini, bahkan di atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan selalu aman karena Tuhan yang terus memegang kendali bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami mau berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitaran kami Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati Tuhan Yesus untuk terus menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kau pakai gereja-gereja yang ada Bapa, lewat setiap hamba-hamba Tuhan yang terus bersuka cita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengurapi, dan kami akan melihat Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diurapi Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kamu menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bahkan kehidupan kami selama sepekan yang akan kami hadapi ke depan ini Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa melindungi kami. Tuhan yang terus senantiasa memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, baik kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami, dalam kuliah kami, dalam sekolah kami. Kami percaya Tuhan akan terus memegang kendali kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kelepasan Bapa, dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Sebelumnya kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, sambut sempurnakan doa kami yang telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah,
Setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Semakin mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupanmu. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Jiwa bebas terlepas, bersemacam